Yan masih di mute. Teman-teman udah pada kelihatan? Udah, Kak. Kak. Ini kalau ada suara berisik tolong bilangin ya. Miku kadang error kan. Oke. Ya, teman-teman, jadi hari ini betul kita mau belajar tentang garis, sudut, dan bangun datar. Kita langsung aja ya ke garis. Ya, sedikit informasi, garis itu sebenarnya adalah banyak titik yang berkumpul atau berdekatan, sangat dekat. Jadi terbentuk suatu garis. Ini biasanya keluar di ulangan seni rupa nih. Tanyain garis itu apa? Ntar jawabnya banyak titik yang saling berdekatan. Sini ada 4 kedudukan garis. Itu ada garis sejajar yang ini, ada garis berpotongan yang ini, ada juga garis berhimpit. Garis berhimpit itu garis yang terletak di satu garis. Ya, terus juga ada garis bersilangan. Nah, garis bersilangan itu garis yang tidak berada dalam satu dimensi. Jadi kan ini dimensi yang tinggi, ini dimensi yang panjang. Makanya disebut garis bersilangan. Boleh lanjut ya. Nah, selanjutnya ada sudut. Sudut itu adalah daerah yang terbentuk dari pertemuan dua garis. Kali ini ada garis ya, garis, maaf miring. Ada garis, terus ada garis lagi. Nah, di sini tuh kebentuk sudut. Sini juga sudut, sini sudut, sudut. Total sudut yang bulatan gini itu 360 derajat. Kalau tegak lurus, biasanya ada kotaknya di sini, itu 90 derajat. Kalau lurus, itu 180 derajat. Nah, tadi kalau bulat penuh kan 360. Nah, kalau setengahnya berarti 180. Kalau kurang dari 90 derajat, disebut sudut lancip. Ini kurang dari 90 derajat. Kalau lebih dari 90 derajat, itu disebut sudut tumpul. Dan kalau lebih dari 180 derajat, itu disebut sudut refleks. Nah, aku punya sedikit pertanyaan nih. Misal ini sudutnya 210. Jangan, 240 deh. Maaf. 240. Berarti sudut yang ini berapa? Ada yang tahu nggak? .120 derajat. Iya, betul. Di sini 120 derajat. Ada yang bingung nggak? Kalau aku kecepatan bilang ya. Udah aku lanjut ya. Nah, selanjutnya ada sudut komplement, suplemen, dan ini ntar ada lagi. Jadi, tadi kan kita udah tahu segini tuh 90 derajat. Berarti sudut A tambah sudut B itu totalnya 90 derajat. Misal A-nya 30 derajat. Jangan deh, 60 derajat. B-nya ada yang tahu nggak berapa? 30 derajat. 30 derajat. Betul, 30 derajat. Nah, yang ini juga sama nih. Tapi bedanya ini kan satu garis. Segini itu 180 derajat. Jadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, ada satu lagi yang biasa sering keluar di soal. Tanyain, ini sengaja aku bedain warnanya karena yang warnanya sama, itu sudutnya sama. Misal sudut A sama sudut C. Sudut A sama sudut C itu sama karena mereka tolak belakang. Jadi ada apa ya namanya, sifat tolak belakang. Lalu sudut A sama E itu sama. Karena dia ada namanya berpihak, tapi berpihak itu harus luar dalam.
gampangan gini. Ini kita lihat kan ke arah luar ya. Ini di dalam garis-garis ini. Nah, kalau dia sepihak luar dalam, itu nilainya sama. Bingung nggak ini? Teman-teman ada yang bingung? Masih kurang nggak Paham, Kak. Oh, kurang paham. Misalkan ini berapa ya? 100 derajat deh. Nah, ada namanya sepihak tadi. Ini kan A-nya di luar garis-garis. Dan E-nya itu di dalam garis-garis. Dan namanya sepihak luar dalam, kalau aku nyebutnya gitu. Jadi sudut A sama E itu bakal sama. Karena kalau kalian mana ya, hitung manual, ntar juga bisa dapet kayak gini. Nah, selain itu, A juga bakal sama G. Karena ada namanya berseberangan. Berseberangan. Nah, kalau berseberangan harus luar-luar atau dalam-dalam. Tadi kan kalau sepihak luar dalam. Kalau berseberangan harus luar sama dalam, baru sama. Misalkan ini kan ada Z-nya ini. Ini A-nya di luar sini. Berseberangan sama G-nya di luar sini. Nah, terus kita bisa lihat nih, yang D. Kan ada Z-nya. Yang D bakal sama F. Berseberangan dalam-dalam gitu. Ada yang bingung nggak? Aku kasih soal deh. Misalkan, misalkan sudut A 120 derajat. Sudut D berapa? Kalian tahu? Iya, 60. Karena kalau kita lihat Alex ya. Ya, makasih Andini. Kalau kita lihat, ini kan 180 derajat nih garis lurus. Di sini 60 juga. Nah, kalau aku tanya, kalau D itu 60, F berapa? Ya, ini kan berseberangan. Dalam sama dalam, berarti F juga 60. Nah, misal di sini mana ya? Misalkan B deh. Misal kita ambil B-nya sini B 40. Nilai E berapa? Ada yang tahu? Nilai E. 80. Berapa? 80. Kurang tepat. Ya, Abigail benar. Jadi, kan tadi ini sepihak ya, sepihak luar dalam. Berarti nilai F juga 40. Kalau di sini 40, kan total satu garis itu 180 ya. Kalau udah diambil 40, sisanya berapa? 140 bukan? Iya, jadi kita harus cermat ya ngeliat soalnya. Kita bisa dapetin nilai E cuma lihat dari B. Ntar B ke F, F ke E. Ada yang masih bingung nggak? Kita mau bahas soal ini. Ya langsung aja ke soalnya. Kalian silakan mengerjakan. Aku mau ngeliat udah pada paham belum?
Mau dikasih berapa menit? 3 menit cukup kan? Ini kalau ada yang bingung, kalau kotak ini tandanya 90 derajat ya. Ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang udah jawab, bisa langsung chat aja. Tuh kasih tambahan 1 menit deh. Ada yang udah kejawab 2 soal? Atau udah semua? Ada yang jawab tuh SMP Abigail. Iya udah kok. Udah aku balas di chat. Andi ini nomor 1 kurang tepat. Yang kedua betul. Betul nggak ya? Teman-teman udah waktunya udah habis. Ada yang mau bantu jawab nggak? Atau langsung bahas aja? Langsung bahas aja, Kak. Langsung aja dah, Kak. Langsung bahas ya. Bentar. Tadi kan satu garis ini 180 derajat. Di sini kita ada sudut yang 2x sama 3x tambah 30. Berarti tinggal tambahin aja 2x tambah 3x tambah 30 sama dengan 180. Berarti x sama x digabungin, 5x tambah 30 sama dengan 180. 30-nya kita pindah ke kanan. 5x sama dengan 180 dikurang 30. 5x sama dengan 150. Berarti x-nya berapa? 30.
Ya, X-nya 30. Nah, berarti kita udah dapat sini. Sini 2 kali 30, 60. Di sini berarti 120. Ada yang masih bingung nggak? Enggak, Kak. Oke, lanjut ke soal kedua. Ini kan sama nih, satu garis itu 180 derajat. Berarti kita tambahin aja semuanya. 4X tambah 90 tambah 3X tambah 6. Ya, sama dengan 180. X-nya disatuin, jadi 7X tambah 90 sama 6 digabung ya, jadi 96 sama dengan 180. 7X, 96-nya kita pindah kanan, 180 dikurang 96. 180 kurang 96 berapa? 84. 84. Iya, betul. Berarti X-nya? 12. Ya, X-nya 12. Berarti di sini 48, di sini 42. Ada yang bingung? Makasih ya, Dima. Enggak, Kak. Oke. Lanjut ke soal terakhir. Di sini kita bisa nyari dulu sudut R-nya. Ada yang tahu nggak sudut sini berapa? X. Yang di sini, yang di R. Kita lihat dari sini aja. Ini kan ada garis lurus ya. Berarti sudutnya 180 derajat kan? Ya. Berarti sudut yang di sini berapa? 20 derajat. 70. Ya, 70. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak jumlah sudut di segitiga itu berapa? 180. Ya, betul. Jumlah sudut di segitiga itu 180 derajat. Makanya kalau X ditambah X tambah 2 ditambah 70 itu sama dengan 180. X-nya digabungin sama dengan 180. 2X sama dengan 180 kurang 72 berapa? 108. 8. X-nya? 108 dibagi 2. Ya, berapa? 54. Iya, betul. Berarti di sini 54, sini 54, di sini 56. Nah, aku ada sedikit pertanyaan nih. Kalian tahu nggak jumlah sudut di segi 5? Kalau segitiga kan 180. Di persegi ada, di segi 4 ada 360. Berarti kalau di segi 5 berapa? Kalau yang sama sisi 540. Ya, mantap. Itu buat teman-teman yang bingung, kalau ada segi berapapun sama sisi, buat nyarinya tinggal N, tandain aja, N min 2 dikali 180 derajat. N itu buat jumlah sisinya. Jumlah sisi. Jadi kalau sudut di segi 6 berapa? Eh, 560. Ada yang tahu? Iya, betul. Mantap. Boleh aku lanjut? Apa masih itu? Aku lanjut ya. Nah, ini ada soal lagi nih. Apa? Ya. Lanjut. Oh iya. Nih, ada yang mau ngerjain lagi? Atau mau langsung bahas? Kayaknya bahas aja deh, Kak. Yang lain gimana?
Ada yang mau ngerjain nggak nih? Bahas aja, Kak. Oh, bahas aja. Nggak ada yang mau coba? Jadi aku bahas ya. Tadi ingat kan, di sini kan daerah B. Nilai B bakal sama daerah mana? Kalau yang tadi di gambarku yang mana tadi gambar ya? Sama ini. B bakal sama D, F sama H kan? Ya. Di sini anggap aja di sini D. Berarti nilai B bakal sama yang di sini, juga yang di sini, sama di sini. Ada yang bingung? Coba kita lihat di sini kan bisa berseberangan luar-luar. Jadi di sini nilainya juga bakal 2x min 40. Kalau udah kayak gitu, kita kan bisa tahu nih. Di sini total 180. Berarti 2x min 40 tambah 3x sama dengan 180. X-nya digabungin, 5x min 40 dengan 180. 5x sama dengan 180 tambah 40. Ada yang tahu nggak X-nya berapa? Empat, Kak. Ya, 44. Ada yang bingung nggak nih kalau aku kecepatan? Nggak ada yang bingung? Enggak, Kak. Kak. Mantap. Nah, soal yang terakhir buat sudut-sudut nih. Ini kalian caranya bikin garis yang sejajar juga. Anggap aja ini sejajar ya. Garisku nggak bisa lurus. Ya. Kalau udah kayak gini, kita bisa lihat nih. Ganti warna deh. Sini kan berseberangan dan nilai di sini kan di dalam. Berarti bakal sama di sini. Ada yang bingung nggak ini? Enggak, Kak. Jadi nilai di sini bakal 42 derajat juga. Dan di bawah kita bisa bikin juga nih. Kalau di sini 142, berarti daerah sini berapa? 38. Ya, di sini 38. Kalau kita lihat lagi, ini bakal berseberangan lagi. Ini kan di dalam, ini di dalam. Berarti nilai di sini juga bakal 38. Tadi kan X itu begini ya. X itu ini tambah ini. 42 tambah 38. Jadi tinggal tulis saja X sama dengan 42 tambah 38. Berarti berapa tuh? Delapan 80. Ini bingung nggak? Enggak, Kak. Kenapa? Enggak. Oh, enggak. Yang lain? Enggak, Kak. Oke, Paham. mantap. Lanjut ke bangun datar. Ini ada yang nggak tahu nggak? Namanya apa ini? Dari 3 ini. Tahu semua kan? Tahu. Tahu, Kak. Ya, jadi nama persegi. Persegi itu buat nyari luas gampang. Tinggal sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Ini buat yang nggak tahu, titik itu kali ya. Nanti lebih sering pakai titik, soalnya lebih enak. Atau sama dengan S kuadrat. Keliling kan yang pinggir-pinggirnya ini. Karena ini sisinya sama semua, jadi tinggal 4 kali sisi. Kalau buat persegi panjang, sama sebenarnya sama persegi. Bedanya cuma sisinya itu nggak sama. Panjang sama lebar. Jadi luasnya tetap dikaliin. Panjang kali lebar. Keliling kan berarti ini ada P, tambah P lagi, tambah L. Berarti 2P tambah 2L.
atau sama dengan 2P tambah L. Nah, ini buat jajar genjang. Kalau jajar genjang, luasa itu alas kali tinggi. Tingginya itu bukan yang ini ya. Karena tinggi itu harus tegak lurus sama alas. Jadi luasa itu alas kali tinggi. Kalau buat keliling, misalnya kita tandain B. Berarti 2A tambah 2B sama dengan 2A tambah B. Sampai sini ada yang bingung nggak? Enggak, Kak. Lanjut ya. Nah, ini buat segitiga. Segitiga itu luasnya alas kali tinggi bagi 2. Nah, sebenarnya itu segitiga kayak kotak. Kayak persegi panjang atau segi 4. Tapi kalau kalian lihat, ini tuh cuma ngambil setengah dari luas si kotak. Jadi kalau ini dipindahin, bakal keisinya cuma setengah kotak. Makanya alas kali tinggi bagi 2. Buat kelilingnya, misalkan kita ada B sama C. Jadi ini jumlah sisi-sisinya. Ini namanya segitiga sama sisi ya. Kalau aku tandain gini, berarti sisinya sama semua. Kalau ini segitiga sama kaki, kalau ini segitiga sembarang. Nah, punya pertanyaan nih. Tinggi di segitiga sembarang tuh yang ini, atau yang ini? Nah, yang ini. Yang 1, 2, atau 3? 3. Ya, tingginya tuh yang 3. Kalau yang ini kan dia nggak tegak lurus sama alas. Nah, kalau yang ini, dia nggak nyampe puncak, tapi tegak lurus. Tetap aja bukan tinggi. Nah, kalau yang ini nyampe puncak dan tegak lurus. Walaupun nggak nyentuh alas, tapi tetap dianggap sebagai tinggi. Jadi ini T. Oh ya, aku mau nanya, kalian udah belajar ini belum ya? Pitagoras? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah ya? Udah, Kak. Bagus. Ini kejadian B. Ini C. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kalian cuma perlu memahami ini, ntar buat nyari yang lain juga udah gampang. Misal aku ada C-nya 10. C-nya 10, A-nya 8. Berarti B-nya berapa? 6, Kak. Udah hafal ya? Kalau aku ganti, C-nya jadi 17. A-nya 8. B-nya berapa? Ada yang tahu nilai B-nya? Belas. 15. Iya, B-nya 15. Buat yang masih bingung, kita bisa tulis ini B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Yang kita cari kan B. Jadi C-nya masukin 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat sama dengan berapa? 17 kali 17. 17 kali 17. Berarti kan 9, ini 4, 11, 17. Ini 2, 8, 9. 89. Dikurang 8 kuadrat berapa? 64. Ya, 4. 64. Dikurangin jadi 225 kan? Nah, Ya. kalian lama-lama hafal kok. Berarti B sama dengan akar 225. Berarti B sama dengan 15. Jadi pasangannya 8, 15, sama 17. Aku lanjut ya.
Nah, lanjut ke bangun datar, layang-layang, sama trapesium. Bangun datar, aku lupa namanya nih. Ada yang tahu nggak ini nama apa? Jajar genjang. Wow, ini bukan jajar genjang. Jajar genjang kan yang tadi Belah ini. ketupat. Ah iya, itu belah ketupat. Makasih. Ya, jadi itu nama belah ketupat ya. Mirip sama persegi, sisinya sama semua. Bedanya, dia kalau dilurusin jadi kayak jajar genjang. Tapi sisinya sama semua. Nah, buat nyari luas belah ketupat, itu sama mirip sama segitiga. Diagonal 1, diagonal 2, bagi 2. Buat nyari keliling, misalkan kita ini sisinya S ya. Kelilingnya tinggal 4 kali S. Nah, kalau ini nama layang-layang. Nyari luasnya sama, karena bentuknya juga mirip. Bedanya cuma sisinya tuh nggak sama semua. Jadi nyari luasnya tinggal diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Buat nyari keliling, akan kita kasih ini sisi A, ini sisi B. Kelilingnya berarti 2A tambah 2B. Sama dengan 2A tambah B. Nah, ini yang terakhir, belum terakhir dengan ini. Nah, selanjutnya ada trapesium. Trapesium bentuknya mirip jajar genjang, tapi bedanya bentuknya tuh begini, ada yang begini, ada yang begini. Kalau jajar genjang kan kanan kirinya tuh sama ya, sama-sama miring. Miringnya tuh ke arah yang sama, sejajar. Kalau di trapesium, sisi sampingnya itu nggak sejajar. Buat nyari luasnya, kalian tambahin dulu atas bawah, sisi atas. Ini SA tuh sisi atas, SB sisi bawah ya. Jadi sisi atas tambah sisi bawah dikali tingginya dibagi 2. Ingat, tinggi itu harus tegak lurus. Jadi kalian jangan ngambil tingginya yang ini. Itu salah. Atau yang ini juga salah. Nah, buat keliling, itu kalian jumlahin sisi-sisinya aja. Ini aku tulis A tambah B tambah C tambah D. Kelilingnya tinggal tambahin semua. Lanjut ke bangun datar yang terakhir. Itu lingkaran. Jadi, kalau kalian tarik satu titik ke titik yang lain di lingkaran melalui titik pusat, namanya titik pusat atau O biasanya tulisannya, itu berarti jarak 1 diameter. Diameternya lingkaran. Nah, kalau setengahnya, itu namanya jari-jari. Makanya 2R sama dengan diameter. Atau bisa ditulis R sama dengan diameter bagi 2. Nah, di lingkaran itu juga ada yang namanya pi. Pi itu perbandingan antara keliling per diameternya. Jadi di setiap lingkaran yang bulatnya bulat apa ya? Bulatnya bulat-bulat. Maksudnya nggak oval gitu. Itu pi-nya selalu sama. 22/7 atau 3,14. Nah, buat nyari luasnya itu pi R kuadrat. Atau kalian juga bisa ubah jadi ini kalau R diubah kan ini pi ya. Kalau R diubah berarti jadi D/2 kuadrat. Kalau D/2 dikuadratin jadinya pi D kuadrat, ini pi kali D kuadrat dibagi 4. Ada yang bingung nggak ini kenapa bisa gini? Teman-teman ada yang bingung?
Enggak, Kak. Enggak. Oke, makasih. Nah, kalau buat nyari keliling, itu 2PR. Atau bisa kita ubah juga, ini kan 2R. 2R itu sama dengan D. Berarti kelilingnya Pi kali D. Sudah sih, lanjut kita ngerjain soal. Ya, kalian silahkan kerjakan. Yang udah nemu bisa chat atau bilang langsung. Oh, ini yang dicari luasnya ya. Yang ditanya luasnya. Kalau mau sekalian nyari keliling juga nggak apa-apa. Kayaknya agak kebanyakan deh Amalia. Apa bener ya? Aku agak lupa. Mungkin bener ya. Aku agak lupa lah. Oh bener kau bener. Amalia, Ara, sama Andini bener. Ya, yang lain masih menjawab apa mau langsung bahas? Sebentar, Kak. Oke. Oh, Hana kurang tepat. Zahra dikit lagi tuh. Abigail bener. Kelilingnya, ntar aku ngitung keliling dulu ya. Oh, nggak usah nyari keliling, guys. Kelilingnya itu nggak koma-koma gitu. Nashwa kurang tepat. Kenza dikit lagi. Farah udah betul. Ini membuat nyari keliling tuh kecuali dikasih keterangan kalau segitiganya ini sama sisi baru itu gampang. Kalau nggak dikasih keterangannya agak ribet pakai koma-komaan. Kenza malah turun, dinaikin lagi harusnya. Kalau udah mau dibahas bilang ya.
Jangan kelamaan tapi. Kelebihan Kenza, turunin lagi. Di antara itu 2000 sama 2400. Zahra juga kelebihan. Asnia betul. Hana naikin lagi agak jauh. Aduh Kenza, Kenza dikit lagi tuh. Aku mau nanya dong, Kenza ngitungnya tuh dibikin jadi gimana ya? Dipisah-pisah, Kak. Dipisah kayak gini atau kayak gini? Oh, bentar. Yang persegi panjangnya Gini. satu sisi salah, Oh ya. salah angkanya. Ah ya Kenza betul. Akila dikit lagi. Boleh aku bahas nggak ini? Kita masih ada beberapa soal lagi. Dulu teman-teman. Hana dikit lagi. Ya karena udah lebih dari 5 menit, jadi kebahas aja ya. Jadi biar nggak bingung, kita bagi jadi 3 bangunan. Kita bagi jadi 3. Satu kotak yang ini, kedua kotak yang ini, persegi panjang yang ini, satu lagi segitiga. Buat nyari luas yang segi 4 kecil ini, berarti kan tinggal dikaliin. 15 kali 20. Berarti 300. Buat ngitung persegi panjangnya, berarti tinggal kaliin juga kan, 30 kali 50. 30 dikali 50 sama dengan 1500. Buat ngitung yang segitiga, kita harus cari dulu alasnya. Kalau di sini udah 50, terus diambil 15, berarti sisanya berapa? Yang di sini. 35, Kak. Ya, 35. Terus ada yang tahu nggak tinggi segitiganya berapa? 20. 20, Kak. Kita sini ada 20, berarti tingginya juga 20. Jadi kan luas segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Alasnya udah dapat 35, tingginya 20, bagi 2. Ini kita bisa coret, 20 bagi 2, sisa 10. 35 kali 10, 350. Kita jumlahin, berarti 2150. Ya, selamat yang udah benar. Yang masih belum tepat, nggak apa-apa. Masih soal pertama. Boleh aku lanjut? Boleh, Kak. Boleh, Kak. Oke.
Nah, ini aku kasih clue. Clue-nya adalah pakai Pythagoras. Ini kalian nyari luas. Kalau nyari keliling juga nggak apa-apa. Ini lebih gampang kalau keliling. Kali ini kebatasin ya sampai 5/5. Asnya kurang tepat. Terus ini siapa ya? Hannah juga dikit lagi. Arah luasnya betul, kelilingnya bener ya? Kelilingnya kurang tepat. Hannah dikit lagi tuh, agak kelebihan. Nabila juga dikit lagi, kelilingnya juga dikit lagi. Ingat yang keliling itu ditambahin yang di luar doang. Jangan semua ditambahin. Aslinya kurang tepat. Arah betul kelilingnya. Itu ada yang ketukar sedikit, Abigail. Tinggal tukar aja.
Nathan luasnya betul, kelilingnya kurang tepat. Ingat ditambahin yang luar aja. Satu menit lagi. Andi ini betul. Betul, mantap. Iya, Hana. Hana betul-betul. Udah jam 5:05 nih. Aku bahas aja ya. Ya, jadi langsung ke bahas. Sama kayak tadi, kita hitung satu-satu. Biar enak, hitung yang gampang dulu kali ya. Buat luas kotak, itu kan tinggal 15 kali 10, panjang kali lebar. 15 kali 10, dengan 150. Nah, buat luasnya segitiga, itu kan harus tinggi kali alas. Tinggi itu yang tegak lurus. Jadi ini tingginya tuh yang ini. Kalau kita gambar, kita bikin ulang, ini gini. Ini D, ini C, ini E. Tingginya ini. D ke C itu kan 9. E ke C ini 15. Karena alas ini 15. Berarti tinggal pakai Pitagoras. Ada yang tahu tingginya berapa? Di Pitagoras ini? 12, Kak. Iya, betul. Tingginya 12. Ada yang bingung nggak? Kenapa 12? Enggak, Kak. Paham. Oke. Jadi, karena kita udah dapat alas sama tinggi, tinggal hitung aja deh. Luas segitiga. Dengan alas kali tinggi bagi 2. 9 kali 12 bagi 2. Ya, 12 bagi 2 jadi 6 ya. 9 kali 6. Berarti 54. Nah, jadi tinggal jumlahin deh. Luas kotak tambah luas segitiga. 150 tambah 54. Hasilnya 204. Nah, buat yang keliling, kan kita lihat yang luarnya aja nih. Luarnya tuh ini. Aduh, kecoret. Ini luar. Ya. Kan kita udah tahu nih tingginya berapa. Ini 15 kan. Kok 15, maaf. Di sini tingginya 12. Di sini 15, di sini 10. Nggak jumlahin semua. 12 tambah 9 dikeliling sama dengan 12 tambah 9 tambah 10 tambah 10 tambah 15 sama dengan 56 ya. Jadi kelilingnya 56, luasnya 204. Ada yang bingung nggak? Enggak, Kak. Oke, kita lanjut ya. Ada soal lagi nih. Ini mau langsung bahas apa nyobain dulu? Yang tanya luas, yang diarsir. Ya, cobain dulu ya. Aku kasih waktu sampai 5 berapa ya? 5:13 mungkin.
Bentar ya, aku juga lupa jawabannya. Hitung dulu bentar. Wih, kayaknya ada yang bener nih. Ya, Nathan sama Hannah. Bukan, maaf. Nathan sama Andini. Abigail kebanyakan ya. Sama Ara juga. Nggak nyampe segitu kok. Kak, punya aku bener gak? Siapa ya? Maaf. Namanya nggak muncul. Kenza, Kak. Kenza. Oh, bentar. Kenza. Kenza, jawaban terakhir berapa ya? Kenza bisa dikirim ulang nggak jawabannya? Oke, Kak. Abigail kebanyakan. Nashwa betul. Ini udah itu. Udah 5:13. Mau kubahas. Andini tadi betul kalau nggak salah. Mana ya tadi? Belum ada Andini. Andini keliling. Keliling aku belum ngitung sih. Ara betul. Kenza kurang tepat. Aku bahas aja langsung ya. Gimana teman-teman? Mau dibahas langsung? Atau masih mau berusaha? Yowes, aku bahas langsung ya. Jadi kan yang ditanya ini luas arsir. Jadi kita bisa ngitung yang setengah lingkaran ini dulu, ditambah yang di sini. Luas setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran. Sama dengan, ini kan sisi perseginya itu 28 ya. Karena ini persegi, berarti di sini juga 28. Sini 28, berarti diameternya juga 28. Kalau diameternya 28, berarti jari-jarinya 14. Jadi tadi kan luas lingkaran itu pi r kuadrat ya. Pi r kuadrat. Karena ini setengah lingkaran, jadi jangan lupa dibagi 2. Jadi sama dengan pi. Pi-nya, buat yang lupa, tadi pi itu bisa 22/7 atau 3,14.
Kita ambil yang pecahan aja. 22/7 dikali R kuadrat 14 kali 14 dikali setengah. Ini kita bisa bagi 14 bagi 7 sisa 2 dibagi lagi. Habis berarti. 22 dikali 14 berapa yuk? Ya, 22 dikali 14 berarti kan 308 ya. Nah, kita udah dapat luas arsir yang ini. Buat nyari luas arsir yang di dalam kotak, kalau kita cermati, kotak kan kita gambar ulang. Ini kan ada setengah lingkaran sama setengah lingkaran. Bisa kita gambar jadi gini. Maaf. Set, set. Nah, sini arsiran. Berarti luas yang dalam kotak ini sama dengan luas kotak dikurang luas lingkaran. Kita cari dulu luas kotak. Luas kotak kan berarti sisi kali sisi. 28 kali 28. 28 kuadrat berapa? Tulis di 28 kali 28. Sini 6, sini 2. 16 kali tambah 6. 784. 784. Iya, betul. 784. Nah, buat luas lingkaran, berarti PR kuadrat lagi kan? Pi-nya kita ambil 22/7. R-nya itu tadi 14 kali 14. Jadi sisa 44 kali 14. Kemudian kita hitung lagi. Dari 44 kali 14. Ini 6. 616. Oh iya. Kita lihat teman-teman dari 616. Berarti luas yang diarsir, luas arsir sama dengan 784 dikurang 616. Sama dengan 168. Nah, berarti tinggal kita jumlahin aja nih. Luas yang setengah lingkaran ditambah luas yang dalam kotak. 308 tambah 168. Sama dengan 476. Ada yang bingung nggak? Kenza bingung? Enggak, Kak. Tadi salah itu. Oh, ya nggak apa-apa. Yang lain bingung nggak? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke. Ini aku masih ada 2 soal lagi kalau nggak salah. Kalian mau lanjut bahas apa ada urusan lain? Karena udah mau maghrib. Mau lanjut bahas apa? Bahas bareng-bareng aja, Kak. Oh, langsung kerjain ya? Tidak, aku langsung kerjain ya. Buat nyari ini, kita bisa bagi 2 lagi nih. Tapi kali ini bagi 2-nya jadi trapesium. Ini trapesium. Sama segitiga. Segitiganya aku ubah jadi gini aja, biar enak dilihat. Ya, oke deh. Ini kita tulis lagi A, B, B, E. Di sini kan tegak lurusnya. Kita tandain aja di sini B, di sini C. Oh, maaf. Di sini oh ya apa? Sini C, sini D. Kalian mau nyari luas trapesium dulu? Nggak deh. Kalian harus nyari segitiga dulu baru trapesium. Kita pakai Pythagoras. Sini BC udah 15 kan.
CD ini sisi miring 25. Berarti nilai BD berapa? Ada yang udah hafal belum nih? Atau udah terbiasa? Eh, 20. Ya, betul. BD-nya ini 20. Buat yang bingung, nyari BD tinggal 25 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Kalau kalian udah hafal, 25 kuadrat itu 625. 15 itu 225. Jadi sama 400 kan. Akar 400 itu 20. Jadi kita pakai Pitagoras. Ini aku hapus ya. Nah, kita udah dapet nih BD-nya 20. Kita bisa tulis di sini 20. Ini 14, di sini 16. Buat nyari luas segitiga, berarti kan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 15 kali 20 bagi 2. 20-nya jadi sisa 10 dengan 150. Nah, kalau udah gini, kita harus nyari luas trapesium kan. Tapi kita belum punya sisi bawahnya trapesium. Kita bisa pakai Pitagoras lagi nih. Ini bikin garis yang tegak lurus. Karena di sini tinggi 16, di sini juga 16. Nah, kita bikin Pitagoras lagi nih. Pitagoras, ini anggap aja tegak lurus ya. 16 sama 20. Ini anggap titik X. Berarti nilai XD ini berapa? Pakai Pitagoras lagi. Ya, arah betul. XD ini nilainya 12. Karena kita bikin lagi 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat, berarti kan 20 kali 20, tadi 400. 16 dikali 16 itu 256. Dikurangi jadi 144. Akar 144, ini XD kuadrat ya. Berarti XD sama dengan 12. Nah, kita udah dapat nih XD itu 12. Tuh, kita tulis ini deh. XD-nya 12. Karena ini E ke X itu sama aja kayak A ke B, berarti nilainya juga 14. Berarti sisi bawahnya berapa? Tinggal ditambahin nih. 26, Kak. Ya, sisi bawahnya 26. Kita udah dapet nih sisi atas, sisi bawah, sama tinggi. Berarti kalau nyari luas trapesium dengan tadi kan SA tambah SB bagi 2 kali tinggi. Sisi atasnya 14, sisi bawahnya 26. Bagi 2 kali tinggi. Tingginya itu 16. Berarti 40 kali 16 bagi 2. Sisa 20. Berarti luasnya itu 320. Dan kalau dijumlahin, luas total sama dengan 150 tambah 320 dengan 470. Nah, kalau aku tanya, kelilingnya berapa? Keliling. Ada yang tahu? Hana kurang. Ya, Ara betul. Oh, 17.30 selesai. Ini soal terakhir ya berarti teman-teman. Keliling, ya. Jadi tinggal tambahin aja semuanya.
Kan 14 tambah 16. 14 tambah 16 ditambah yang bawah tambah 26 ditambah ini. Karena ini bukan sisi luarnya, jadi ambil yang 15 tambah 25. 15 tambah 25. Kalau di total berarti berapa? Ini kan 30 ya. Ini 30, ini 40. 30 tambah 40, 70. 70 tambah 26, 96. Ya, teman-teman ada yang bingung nggak? Enggak, Kak. Yang lain? Enggak, Kak. Oke, kita ternyata masih bisa satu soal lagi. Maaf. Satu soal lagi. Langsung gue bahas ya. Seperti biasa, kita jadiin beberapa bangun datar. Kali ini jajar genjang sama layang-layang. Kalau kita mau nyari luas jajar genjang, kita kan butuh tingginya ya. Nah, tingginya itu nggak tahu. Tapi kita bisa dapetin dari ini. Pitagoras. Ini aku bikin ulang. Ini O, ini E, ini D. Kalau di sini 17, O ke D itu 8, berarti E ke O berapa? Pakai Pitagoras. Ada yang dapat? Lima belas. Ya, betul. Makasih Genza. E ke O itu 15. Buat yang masih bingung, seperti biasa, kok sudut? Salah. EO kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 17 itu dikuadratin kan 289. Dikurang 8 kuadrat itu 64, 225. Nah, 225 itu kan 15 ya. Jadi kita dapat EO-nya 15. Nah, kita dapat nih EO itu kan 15. Berarti di sini juga 15 karena sejajar. Berarti kita udah bisa nyari luas jajar genjang ya. Tapi kita belum bisa nyari layang-layang, luas layang-layang karena kita belum punya diagonal yang kedua dan diagonal 1. Nah, buat nyari diagonal kedua, kita pakai Pitagoras lagi. Kan ada segitiga yang kebalik ini ya. Di sini 8, di sini 10. Berarti di sini berapa? Ini O ke C. Yo, ini 6, Kak. ya O ke C 6. Nah, kalau kita bikin ulang si layang-layang ini, maaf ya gambar agak kita gambar ulang. Di sini 15. Bawahnya ada 6. Berarti diagonal 2 berapa itu? 15 tambah 6. Berarti diagonal 2-nya 21 kan? Nah, diagonal 1 ini kan 8. Nilai di sini juga 8 karena ditandain sama. Berarti 8 tambah 8. Totalnya 16. Oh, nggak kelihatan. 16. Kita tulis aja deh. Diagonal 1, 16. Diagonal 2, 21. Nah, sekarang tinggal cari luas. Kita cari luas layang-layang dulu deh. Luas layang-layang. Luas layang-layang. Sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Sama dengan 16 kali 21 bagi 2. Hasilnya berapa nih? Yuk, berapa teman-teman? 168.
Ya, jadi 168. Terus kita cari juga luas jajar genjang. Jajar genjang kan tinggal alas kali tinggi. Berarti alasnya 20 dikali tinggi. Tingginya itu 15. Berarti 300 ya. Berarti kalau ditanya luas totalnya berapa? Dengan 168 tambah 300. Sama dengan 468. Nah, sekarang kalian cari kelilingnya berapa? Bisa nggak ya? Bisa deh. Kelilingnya berapa? Kurang tepat Andini sama Hana. Salsabila juga kurang tepat. Keliling tambahinnya yang di luar aja ya. Yang dalam-dalam nggak usah ditambahin. Arah juga kurang tepat. Salsabila dikit lagi. Ya, Hana betul. Nasyo betul. Arah dikit lagi. Nggak dikit sih, maksudnya agak dinaikin dikit. Parah agak kejauhan ya. Nggak nyampe 100 kok. Ya, arah betul. Ya, jadi kubas aja ya. Keliling itu kan sisi yang luar ya. Sisi yang luar. Yang luar ini ke sini, sama ke sini. Nah, berarti kalau kita tambahin, oh ya, AF itu kan sejajar sama BE. Dan BE sama ED karena bagian dari layang-layang, nilai itu sama. Kalau kalian Pitagorasin juga bakal sama. Jadi BE itu 17.
AF2 juga 17. Nah, kalau kita tambahin, berarti 17 tambah 20, ini 17 tambah 20, tambah, karena ini B sama BC sama CD sama-sama 10, jadi 10 tambah 10, ditambah 17, tambah 20, sama dengan ini 37, 47, 57, 74, 94. Ya, selamat yang sudah betul, yang masih kurang tepat, tidak apa-apa. Ya, ini udah soal terakhir. Ya, jadi sekian, terima kasih semua sudah aktif menjawab dan mendengarkan. Stop share dulu.